Shalom, selamat pagi, bertemu kembali di Mimbar Gemar Online 23 September 2021. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi berkat yang sungguh luar biasa ya. Gemar pagi ini saya ambil dalam Markus 5 ayat yang pertama. Sebelum kita mendengarkan sebagian firman-Nya, mari kita berdoa dulu. Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Engkau sertai kami dalam istirahat kami ya Tuhan. Kini kami bangun pagi dengan kesehatan yang baru, dengan rahmat yang baru ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Sertai setiap kami, sertai kami dalam melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, pusatkanlah hati dan pikiran kami untuk memanjakan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Syukur, terima kasih. Ini doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya bacakan dalam Markus 5 ayat yang pertama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam, di sana tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ya, ini orang kira kerasukan setan ya. Memang sungguh orang kalau kerasukan setan itu tidak mengenal apapun ya. Saya tuliskan yang ayat yang keempat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya putus dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sampai berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu ia menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ya, ini suatu orang yang kerasukan setan ya. Padahal kita tahu sendiri ya, orang setan itu mengenal Tuhan ya. Apalagi kita ya. Setan aja mengenal, kita harus lebih mengenal Tuhan, karakternya ya. Kita itu memang suatu diberi kebaikan ya. Kita selalu diberi anugerah bagi Tuhan ya. Orang yang kerasukan setan ini, waktu Tuhan datang ya, turun dari perahu, dia membawa batu mau memukul Tuhan. Ternyata sama Tuhan cuma dituding gitu, ditelunjukkan itu gitu aja, dia diam. Dia ketakutan dengan Tuhan, dia sangat takut. Akhirnya Tuhan memberi dia anugerah, dia akhirnya disembuhkan ya. Selanjutnya ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana dengan lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakannya hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu
maka takutlah mereka. Ya, ini suatu peristiwa sangat luar biasa ya. Orang kerasukan setan sudah disembuhkan dengan Tuhan. Yang ke ayat yang ke-19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang yang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ya, orang yang kerasukan setan tadi sudah disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Setan-setannya sudah dimasukkan dalam babi, terus babi itu jatuh ke jurang yang penggembala babi itu marah-marah, ya, sangat takut. Sekarang kalau babi itu satu aja sudah berapa harganya, beribu-ribu jatuh ya, sangat mahal sekali ya. Orang yang kerasukan setan tadi disuruh pulang sama Tuhan. Sebenarnya dia mau ikut Tuhan, tetapi sama Tuhan tidak boleh. Sebenarnya kalau orang sudah disembuhkan Tuhan mestinya ikut, tapi dia tidak boleh. Ada maksud lain bagi Tuhan ya. Dia disuruh pulang ya, memberitakan kebenarannya, memberitakan kenyataannya. Kalau dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya, maksud Tuhan seperti itu. Jadi setiap orang-orang kampung biar percaya, oh Tuhan menyembuhkan orang itu ya. Jadi makanya dia tidak boleh mengikut Tuhan Yesus ya. Saya kesaksian sedikit tentang roh-roh jahat ya. Dulu pernah memang saya ikut-ikutan seperti itu ya. Puji Tuhan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi ya. Dulu waktu masih ada togel gitu, saya berteman, teman saya itu pergi ke Bromo. Iya sekali itu ya, puji Tuhan. Padahal saya tidak percaya, disuruh masuk kamar, suruh lihat-lihat, tidak percaya. Tak, saya nyuruh teman saya. Loh, herannya saya itu ya tidak percaya, kenapa kok berangkat ke sana. Mungkin saya itu masih dipegang oleh Tuhan ya, masih diberati sama Tuhan, jadi tidak boleh cuma yang ikut aja, pulang sampai pagi ya ke sana. Puji Tuhan sampai sekarang teman-teman kalau tahu saya heran ya, kok bisa berubah. Itulah suatu keajaiban dari anak-anak Tuhan ya. Kita harus lebih dekat ya. Namanya setan itu tidak menyerang kita aja, siapapun ya. Kita kuat, kadang kita sering ibadah, berdoa, kuat kita. Tapi di sisi lain setan itu banyak akal ya. Dia itu siapapun diserang ya, tidak peduli orang tua kita, anak kita, adik kita ya, sampai di mana kekuatan kita. Tapi kita tetap percaya ya, tetap percaya kepada Tuhan. Setan pun biarpun menyerang kita, keluarga kita, pasti Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik ya. Yang itu aja yang bisa sampaikan ya. Biarlah kita menjadi contoh teladan bagi teman-teman, saudara, keluarga ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terus bergemar ya. Mari kita berdoa dulu sebelum mengakhiri gemar pagi ini. Biarlah kita selalu dikuatkan. Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami pagi ini untuk tetap berjaga-jaga ya Tuhan. Engkau tahu setan datangnya dari manapun ya Tuhan, tapi Engkau tahu, Engkau selalu bentengi kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar akan melakukan aktivitas pagi ini ya Tuhan. Sertai kami, sertai anak-anak kami, keluarga kami, teman-teman ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau lingkupi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Oh bentengi kami dari roh jahat, roh setan ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau baik. Inilah doa kami alaskan ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, semuanya ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, terus semangat. Jangan lupa baca firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.